Sobat Kata Cerita, like, comment, subscribe. Bab 104. Aku benci Jonathan. Karena dia ada seorang anak yang kehilangan ayahnya, dan karena dia juga ada seorang istri yang kehilangan suaminya. Dan karena kejahatannya aku benci sama dia. Silvana Azahra. Lapar Pak Kal? Ucap Benny. Saya sudah menemukan keluarga supir ambulans itu. Lalu? Menurut keterangan istrinya, sudah 5 hari ini suaminya belum pulang juga, Pak. Kal terdiam dan nampak berpikir. Apa kamu sudah meminta nomor HP-nya? Sudah, Pak. Saya juga sudah mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Tapi Pak Kal, dari keterangan istrinya, suaminya sempat menghubunginya 4 hari yang lalu. Lanjut Benny. Apa dia mengatakan keberadaannya? Tanya Kal. Kata istrinya, dia belum sempat mengatakan keberadaannya, Pak. Tapi dari telepon itu, suaminya hanya mengatakan meminta tolong kepada istrinya. Ungkap Benny. Apa kamu sudah melacak nomornya? Perintah Kal. Sudah, Pak. Di mana posisinya? Di Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan, Pak. Sepertinya Jonathan sudah membuang ponsel milik supir ambulans itu, Pak. Benny curiga bahwa ponsel milik supir ambulans itu sudah dibuang di jalan raya karena Benny tidak menemukan apapun di sana. Supir, sahut Sky yang baru saja datang bersama Silva membuat Kal dan Benny menoleh ke arah mereka. Sky dan Silva berjalan mendekati Kal. Supir apa yang Papa maksud? Tanya Sky. Supir ambulans yang sudah membawa Mama Sheila malam itu. Jawab Kal. Silva dan Sky saling melempar pandangan. Terus, supir itu di mana? Tanya Sky. Itu dia Tuan Muda, supir itu menghilang dan belum ditemukan sampai saat ini. Jawab Benny. Tadi Silva sempat dengar nomor supir itu dilacak. Tanya Silva. Iya Silva. Terus adanya di mana? Tanya Silva. Di Jalan Kemang, Non. Jawab Benny. Silva nampak berpikir. Jalan Kemang? Itu kan jalan menuju mansionnya Jonathan. Batin Silva. Pak, gimana kalau kita datang lagi ke mansion yang ada di Jakarta Selatan? Usul Silva. Untuk apa Silva? Tanya Sky menyela. Waktu Silva delivery makanan ke Jonathan, Silva sempat dengar suara dari dalam kamar, seperti suara orang sedang menendang pintu. Ungkap Silva. Silva curiga kalau Jonathan telah menyekap seseorang, Pak, dan Silva yakin itu. Tapi Silva tidak tahu siapa yang disekap. Lanjutnya. Kamu yakin sayang? Tanya Sky. Aku yakin Kak, itu seperti suara tendangan kaki. Kalaupun itu tikus, mana mungkin suaranya sangat keras. Dan tadi Pak Benny bilang bahwa nomor ponselnya berada di Jalan Kemang. Bukankah itu jalan menuju mansionnya Jonathan? Mungkin saja supir itu disekap oleh Jonathan di mansionnya karena jarak nomor ponsel dengan mansion sangat dekat. Lanjutnya. Kamu benar Silva. Papa juga sudah menduganya dan nggak ada salahnya jika kita ke mansion itu lagi untuk mengecek kamar itu. Kata Kal. Iya Pak, Silva setuju. Baiklah, siang ini kita ke sana. Kata Kal. Iya Pak. Oh iya, kalian ada apa ke sini? Kita mau nunjukin selembaran ini Pak. Kata Sky memperlihatkan selembaran lowongan pekerjaan dan Kal langsung menerimanya. Apa ini? Tanya Kal ingin diperjelas. Itu lowongan pekerjaan Pak. Jawab Sky. Dari mana kalian dapat ini? Tanya Kal. Silva dapat itu dari Ciara, Pak. Kata Ciara saat pulang sekolah, ada lelaki berjas yang sedang menyebar selembaran itu dan memberikannya ke Ciara. Ungkap Silva. Lalu, maksud dari selembaran ini apa? Tanya Kal lagi. Di situ tertera nama Aditama, Pak, beserta alamatnya. Jawab Silva. Dan Papa tahu nama Aditama itu digunakan oleh Jonathan saat ini untuk menyembunyikan identitas aslinya, Pak. Lanjutnya. Karena saat Silva delivery makanan waktu itu nama yang memesannya adalah Aditama. Jadi Jonathan menggunakan nama Aditama sebagai penyamarannya. Tanya Kal, iya Pak. Dan mungkin saja kan Pak kalau selembaran itu milik Jonathan karena terdapat nama Aditama. Tapi alamatnya di mansion Jakarta Utara. Silva ragu-ragu karena mansionnya yang berbeda. Brengsek, umpat Kalisten. Sekarang Papa mengerti, pasti saat ini dia berada di mansion Jakarta Utara. Kata Kal. Dan mungkin saja Mama Sheila berada di sana, Pak. Sahut Sky. Kamu benar, Sky. Mungkin Mama ada di sana. Kita harus segera ke sana, Pak. Kalau perlu kita langsung serang mereka. Pinta Sky. Kita nggak boleh gegabah, Sky. Karena Jonathan itu sangat licik. Kita harus menggunakan taktik dalam menghadapi Jonathan. Kata Kal. Lalu bagaimana, Pak? Kita bisa nyuruh orang untuk masuk ke circle Jonathan dengan memanfaatkan lowongan pekerjaan ini. Kata Kal. Terus siapa yang akan menyamar jadi maid? Tanya Sky. Itu gampang. Papa akan mencari seseorang untuk menyamar menjadi maid. Jawab Kal. Oke. Lalu bagaimana dengan supir itu Pak? Tanya Benny.
Kita akan tetap mengecek mansion yang berada di Kemang. Siapa tahu supir itu ada di sana. Pinta Carl. Sky ikut, Pak. Pinta Sky. Silva juga ikut. Oke, kalian boleh ikut. Siang ini pukul 11, Carl dan yang lain pergi menuju ke mansion yang berada di Jakarta Selatan. Mereka ingin memastikan seseorang yang berada di kamar itu. Carl di mobilnya bersama Benny, sedangkan Sky satu mobil dengan istrinya. Sesampainya di mansion, mereka langsung masuk ke dalam mansion yang nampak sepi. Pandangan mereka memutar ke sudut mansion. Silva, di mana kamar itu? Tanya Carl. Di belakang sana, Pak. Tunjuk Silva ke arah belakang mansion. Oke, kita cek. Mereka berjalan sambil sesekali pandangannya mengedar ke setiap ruangan, hingga langkah mereka berhenti tepat di depan kamar yang telah Silva tunjukkan. Saat Carl memutar gagang pintu, pintu itu tidak terbuka dan ternyata pintunya terkunci dari luar. Mundur, perintah Carl hingga semuanya mundur. Brak! Carl menendang pintu itu dengan sangat kuat hingga pintunya terbuka. Mereka masuk ke dalam kamar dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat di sana ada seorang laki-laki yang memakai seragam supir ambulans. Dia tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka lebam. Astagfirullah, ucap Silva sangat syok sambil memejamkan matanya dan menyembunyikan wajahnya di lengan Skylar, hingga Skylar menggenggam tangan Silva agar dia lebih tenang. Kak, lirihnya mendongak menatap suaminya dan sesekali melirik ke arah sang supir. Carl mendekati dia mencoba membangunkan supir itu yang tidak sadarkan diri dan mengecek keadaannya. Namun tanpa diduga supir itu membuka matanya tapi pandangannya melemah. Tolong, lirihnya tanpa suara, hanya ada desahan kecil. Ya, kita akan menolongmu. Namun jawab pertanyaanku dulu, di mana Jonathan? Dia telah menculik istriku, di mana kamu membawanya? Tanya Carl. Supir itu sesekali memejamkan matanya karena dia benar-benar sudah tidak berdaya. Lalu supir itu menarik nafas dengan sangat dalam hingga nafasnya naik turun secara sesak. Pak, Bapak kenapa, Pak? Tanya Sky. Tolong, Pak, jawab pertanyaan papa saya. Pinta Sky tidak sabar. Di mana Jonathan? Tanyanya lagi. Sabar, Sky, sebaiknya kita bawa dia dulu ke rumah sakit karena kondisinya sangat tidak memungkinkan. Perintah Carl. Akhirnya mereka membawa supir ambulans itu ke rumah sakit agar sang supir segera mendapatkan pertolongan. Mereka semua membawa mobil dengan kecepatan tinggi agar mereka cepat sampai ke rumah sakit. Mobil mereka melaju cepat hingga membelah jalan. Namun saat di dalam mobil, sang supir itu sempat melontarkan ucapan, Fitri. Lirihnya. Siapa itu Fitri? Tanya Carl. Fitri adalah istrinya, Pak. Jawab Benny. Sebaiknya kamu hubungin istrinya untuk segera datang ke rumah sakit. Perintah Carl. Baik, Pak. Dan sesampainya di rumah sakit, mereka langsung mengeluarkan supir itu dari dalam mobil. Suster! Suster! Teriak Sky sangat keras, hingga tenaga medis berdatangan dengan membawa brankar. Tolong dia, suster, ucapnya panik. Baik, Pak. Mereka mendorong brankar itu menuju ruang UGD. Kamu harus bertahan, ucap Carl kepada sang sopir. Lalu para medis itu mendorong masuk brankar itu ke ruang UGD, sementara Carl dan yang lain berdiri dengan sangat gelisah. Carl mengusap wajahnya pelan dan tangan kanannya memegang dagunya dengan ditopang tangan kiri di dadanya. Sayang, sebaiknya kamu duduk. Pinta Sky kepada istrinya. Iya, Kak. Silva hendak duduk namun tiba-tiba ia meringis sambil memegangi perutnya. Silva, kamu kenapa? Tanya Sky khawatir. Silva nggak apa-apa, cuma kram aja perutnya. Silva kenapa? Tanya Carl mendekati Silva. Nggak apa-apa kok, Pak, cuma kram aja. Sky, sebaiknya kamu bawa istri kamu ke dokter kandungan untuk periksa kehamilannya. Pinta Carl. Sayang, kita periksa dulu ya, kakak takut kamu kenapa-napa. Silva mengangguk. Silva pun memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan sampai selesai. Gimana keadaan istri saya, Dok? Apa kandungannya baik-baik saja? Tanya Sky khawatir. Tidak apa-apa, Pak. Istri Bapak hanya kecapean saja dan banyak pikiran. Itu yang menyebabkan perutnya menjadi kram, ujar sang dokter. Saya buatkan resepnya ya, Pak, Bu. Iya, Dok. Sky menatap istrinya secara intens. Silva, kamu jangan banyak pikiran ya. Kamu jangan mikirin yang berat-berat, pesan Sky. Gimana Silva gak mikirin, Kak? Kejadiannya yang menimpa supir itu membuat Silva kepikiran. Iya, kakak ngerti. Tapi kamu tenangkan pikiran kamu ya. Jangan terlalu mikirin hal ini. Semuanya akan baik-baik saja. Sky mencoba menenangkan Silva. Lalu dokter memberikan resep kepada Silva. Ini ya, Bu, resepnya. Diminum sesuai dosisnya ya, Bu. Dan ingat, jangan sampai kecapean. Apalagi sampai banyak pikiran. Karena itu akan sangat mempengaruhi bayi ibu, pesan dokter. Iya, Dok. Ya udah, Dok, kalau gitu kita permisi. Pamit Sky dan Silva. Iya, Pak.
Silva dan Sky kembali ke ruang UGD. Namun sesampainya mereka di ruang UGD, mereka mendengar tangisan yang sangat keras dari dalam ruang UGD. Hingga mereka pun segera masuk. "Mereka siapa, Pak? Dan ada apa ini?" tanya Silva bingung. "Mereka adalah anak dan istrinya," jawab Carl. "Terus?" "Supir itu sudah meninggal." Mata Silva terbelalak mendengar jawaban Carl. Ia segera mendekat ke brancar dan benar supir itu sudah tiada. Silva pun menutup mulutnya yang terhalang cadar dengan tangan. Ia juga meremas dadanya yang sangat sesak melihat anak dan istri supir itu menangis histeris sambil memeluk supir itu. Pijakan kaki Silva juga melemah hingga dia hampir saja terhuyung. Namun untungnya ada Sky di sampingnya. "Ayah!" Seorang anak gadis berteriak histeris sambil memeluk jasad ayahnya yang terbujur kaku. Usianya baru 13 tahun. "Bangun ya, jangan tinggalin aku sama mama," ucapnya menangis sejadi-jadinya hingga air matanya membasahi pipi. Ayah kan janji mau lihat aku lomba puisi," ucap anak itu. "Aku sudah membuatkan puisi untuk ayah, puisi kayak aku sendiri ya," ucapnya dengan bibir yang bergetar. Dia terlihat tidak sanggup berbicara. Istrinya hanya menangis terharu mendengar penuturan anaknya. "Bangun ya, ayah harus dengar puisiku." Di belakang anak itu ada Silva yang menangis terisak di dada Skylar. Bibirnya bergetar dengan air mata yang mengalir deras. Bukan hanya karena ikut sedih, tapi juga karena dia pernah merasakan berada di posisi anak itu. Betapa sakitnya kehilangan seorang ayah. "Mas, bangun mas, aku mohon jangan tinggalin kita berdua mas." Istrinya menangis terseduh seketika ingatan bersama suaminya muncul. "Apa ini mas?" tanyanya menatap kotak merah. "Buka aja," pintanya dan sang istri langsung membukanya. Seketika matanya berbinar. "Cincin?" tanya sang istri. "Ya, itu cincin. Untuk mengganti mas kawin yang mas pinjam untuk adik masuk kerja," ucapnya. "Tapi maaf, uangnya cuma tinggal sedikit karena untuk membeli cincin itu," ucapnya. "Ya Allah mas, seharusnya mas tidak perlu menggantinya. Sebaiknya uangnya dipakai untuk kebutuhan kita, aku ikhlas mas." "Tidak apa-apa, anggap saja itu hadiah pertamaku karena aku keterima kerja." Istrinya tersenyum. "Makasih ya mas." "Sama-sama." Ingatan off. "Mas, untuk apa kamu membalikan cincin ini kalau aku harus kehilanganmu? Lebih baik aku tidak memiliki cincin seumur hidup daripada harus kehilanganmu," ucapnya. Lalu Silva menghampiri wanita itu. Mbak yang sabar ya. Ikhlaskan suami mbak, jangan bersedih yang berlarut-larut mbak," ucap Silva menenangkan sambil memeluk wanita itu yang bernama Fitri. Fitri menangis di pelukan Silva. "Suami saya mbak. Padahal 5 hari yang lalu dia mengatakan akan pulang dengan membawa makanan yang sangat banyak karena dia ingin makan bersama dengan kami. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengajak kami jalan-jalan keliling dunia. Tapi kenyataannya dia yang pergi untuk selamanya." Fitri sangat terpukul atas kepergian suaminya. Tangan Silva mengepal kuat di punggung wanita itu. Air matanya tergenang di kelopak matanya. Bibirnya pun bergetar di balik cadarnya sambil menahan emosi. "Gara-gara kamu menyekapnya, sekarang anak ini harus kehilangan ayahnya, dan wanita ini harus kehilangan suaminya," batin Silva. "Kamu sangat jahat, Jonathan. Aku benci sama kamu," batin Silva lagi. Jenazah sedang diurus oleh pihak rumah sakit. Kini Silva dan keluarga supir sedang duduk di ruang tunggu. Silva melihat anak perempuan itu terus menangis di pelukan Fitri. Silva pun ikut duduk di dekat mereka hingga Silva dan Fitri saling melempar pandangan. "Siapa namamu?" tanya Silva membuat anak gadis itu menoleh ke belakang. "Sekar kak, katanya kamu mau lomba puisi ya?" tanya Silva menahan tangisnya. "Iya kak," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Kapan?" "Minggu depan kak." "Kakak boleh nggak lihat kamu lomba puisi?" tanyanya pelan. Gadis itu terdiam sesaat dan memandang Silva cukup lama. "Boleh," jawabnya pada akhirnya. "Kamu sekolah di mana?" "SMP Negeri 22 Jakarta Barat kak," jawabnya. "Oh, nanti kakak kesana ya buat lihat kamu lomba. Tapi aku nggak tahu aku masih ikut apa enggak." Air mata menggenangi mata Sekar karena dia mengikuti lomba itu untuk ia persembahkan kepada ayahnya. "Loh kenapa?" tanya Silva lembut. "Percuma, ayah udah nggak ada," ucapnya sambil menangis karena harapannya telah pupus. Harapan untuk membuat ayahnya bangga pada dirinya. "Karena aku membuat puisi itu untuk ayah," lanjutnya. Sesak. Itu yang dirasakan oleh Silva. Silva merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh ayahnya sebelum dia membuat ayahnya bangga.
Tapi Silva selalu yakin bahwa di atas sana ayahnya akan merasa bangga dengan Silva yang sekarang, walaupun ayahnya tidak melihat secara langsung. Sekar, walaupun ayah kamu sudah tidak ada, tapi bukan berarti kamu putus harapan untuk membuatnya terus bangga sama kamu. Tunjukkan kepada ayah kamu bahwa kamu mampu dan bisa membuat dia bangga dengan karya-karya kamu. Pesan Silva. Kakak yakin ayahmu akan bangga dari atas sana. Lanjutnya, jadi kamu harus tetap ikut lomba ya. Kakak dan ibumu yang akan hadir melihatmu lomba puisi. Sekar terdiam sesaat sebelum akhirnya ia menjawab. Iya kak, Sekar akan tetap ikut. Sekar akan tunjukkan ke ayah dan buat ayah bangga, katanya bersemangat. Silva hanya mengangguk karena dia tidak sanggup berbicara. Siapa nama kakak? Silva, panggil aku Kak Silva. Sekar mengangguk hingga akhirnya melempar senyuman ke Silva. Iya Kak Silva. Silva tersenyum dari balik cadarnya, walaupun hatinya saat ini terasa sakit melihat seorang anak gadis yang kehilangan ayahnya untuk selamanya. Dan semua itu karena ulah Jonathan, omnya sendiri. Dan mungkin dengan cara ini dia bisa mengobati rasa sakit hatinya dan atas rasa bersalahnya terhadap Sekar. Malam ini semua para anak East-Castle dan beberapa polisi berkumpul di mansion Calisthene. Mereka sedang membahas perihal penculikan Sheila dan penangkapan Jonathan. Namun kedatangan polisi itu hanya kebetulan saja, karena sebelumnya mereka tidak membuat janji kepada Calisthene, tapi hanya melapor bahwa mereka akan datang ke mansion Calisthene. Jadi mbak ini keponakannya Jonathan? Tanya polisi itu sambil memperhatikan selembaran di tangannya. Iya pak, jawab Silva. Apa Jonathan tahu jika mbak ini keponakannya? Saya yakin dia sudah tahu. Polisi itu mengangguk-angguk. Sebenarnya kita mempunyai peluang besar untuk masuk ke circle Jonathan, ucap polisi. Yaitu lewat Mbak Silva. Lanjutnya sambil melempar pandangan ke arah Silva, Cole dan para anak East-Castle lainnya secara bergantian. Mendengar itu, Sky menatap sinis ke arah polisi. Kita bisa lebih leluasa melihat keadaan mansion di Jakarta Utara dan kita bisa tahu informasi lebih banyak tentang Jonathan, sehingga kita bisa menangkapnya dengan mudah. Lanjutnya, jika Mbak Silva berkenan, kami meminta agar Mbak Silva membantu kasus ini dengan masuk ke circle Jonathan untuk menjadi mata-mata, pinta polisi. Mendengar itu, Sky bangkit dari duduknya. Apa maksud lo? Tanya Sky menunjuk polisi itu dengan sangat marah. Skyler, jaga bicaramu. Peringat Calisthene agar Sky bisa lebih sopan dalam berbicara kepada para polisi. Apa pak? Tantang Sky menatap tajam ke arah Cal. Tenang pak, kita hanya ingin mempermudah proses penyelidikan ini, jawab polisi. Mempermudah lo bilang? Tekan Sky. Ini sama aja membahayakan istri gue, bentak Sky. Kak, peringat Silva mencekal lengan Sky. Diam Silva. Tapi kak, apa yang mereka katakan memang benar. Benar? Tanya Sky mendengus. Kamu tahu nggak? Kamu sedang berhadapan dengan siapa Silva? Tahu nggak? Tanyanya tepat di wajah Silva. Dengan penjahat Silva, ucapnya lantang. Silva menundukkan kepalanya karena takut. Kakak nggak akan izinin kamu dan kamu jangan ikutin rencana mereka. Sorry Sky, tapi bukankah kita akan mendapatkan peluang yang besar jika Silva masuk ke circle mereka? Dan Jonathan nggak akan curiga kalau Silva sebagai mata-mata karena Silva ini keponakannya, sahut Atala. Lo juga sependapat sama mereka, ta? Lo itu sahabat gue, ta? Seharusnya lo itu dukung gue. Sky menatap tajam ke Atala. Bukan gitu, Sky, kata Atala berusaha menjelaskan, tapi Sky tak menghiraukannya. Dan Papa juga sependapat pak sama mereka. Tanyanya beralih kepada Calisthene. Sky cukup, jaga sikapmu, peringat Cal. Kalian gak lihat Silva itu lagi hamil? Kalian mau membahayakan bayi gue? Tekannya marah di hadapan mereka semua dan tidak menghiraukan ucapan Cal. Mereka semua terdiam dan saling melempar pandangan. Kak, udah. Cegah Silva menghentikan kemarahan Sky. Apa? Kamu mau belain mereka? Tanya Sky lagi ke Silva dan tidak membiarkan Silva bicara apapun. Skylar, peringat Cal. Apa pak? Tantang Sky. Tidak ada yang menginginkan Silva itu dalam bahaya Sky. Dan tidak ada salahnya jika kita mencoba rencana ini. Papa juga yakin Jonathan tidak akan menyakiti Silva, kata Cal. Mendengar ucapan Cal, Sky tertawa kecil. Saya yakin itu pak, tanyanya sambil mendengus. Jonathan itu licik pak, kita nggak pernah tahu rencana apa yang ada di otaknya. Bisa aja dia itu nyakitin Silva. Dan daripada papa nyuruh Silva untuk masuk ke circle Jonathan, mendingan papa suruh aja Ciara. Lontar Sky mengalihkan tugas ke Ciara. Dek. Hati Ciara sedikit tersentil dan kecewa karena dengan entengnya Sky menunjuk Ciara. Enggak, Ciara nggak boleh ke sana.
Papa menyembunyikan Ciara dari Jonathan dan kamu dengan entengnya menyuruh Ciara? Carl tidak terima karena itu sangat beresiko untuk Ciara. Sky mendengus. Papa juga nggak mau kan Pak kalau Ciara ke sana? Sama Pak, sahutnya ngeyel. Kalaupun Ciara yang masuk, mereka juga nggak bakalan tahu kalau Ciara itu anak Papa. Lanjutnya, Papa tetap nggak setuju karena itu sangat beresiko untuk Ciara. Tolak Carl. Mendengar perdebatan itu, Ciara pun menghentakkan kakinya dan langsung pergi dari hadapan semua orang. Carl dan Atala menatap punggung Ciara yang menjauh. Ciara, panggil Carl. Sebaiknya kita pulang Silva. Semakin lama rencana ini semakin gila. Ucapnya menarik tangan Silva untuk pergi dari sana. Skylar, panggil Kalistin namun tak dihiraukan oleh Sky. Sky tetap berjalan keluar mansion untuk pulang. Sementara Ciara sedang duduk di taman samping mansion. Dia terlihat sedih tapi tidak menangis. Udah, lu jangan pikirin ucapan Sky tadi, kata Atala yang muncul dari belakang membuat Ciara menoleh ke belakang. Atala pun ikut duduk di samping Ciara. Dia sempat menoleh ke wajah Ciara. Kenapa sih semudah itu Kak Sky nunjuk aku? Ucap Ciara. Padahal walaupun gak disuruh juga Ciara mau demi mama. Tapi tetap aja seharusnya Kak Sky itu juga khawatir sama aku. Dan gak relain aku buat masuk kelompok penjahat itu. Tapi ini apa? Dia malah nunjuk aku dengan mudahnya tanpa harus dipikir-pikir dulu. Atala menghela nafasnya. Kamu tahu kan betapa Sky itu sangat mencintai Silva? Dan kamu juga tahu Sky gak akan biarin Silva terluka. Sky akan berusaha menjaga dan melindungi istrinya walaupun nyawanya sebagai taruhannya. Iya aku tahu kok. Tapi nanti gimana? Nanti gimana kalau aku masuk dan menyamar jadi maid? Aku takut aja. Ucapnya sedikit takut karena dia akan melakukannya sendiri saat sudah di-mention. Kamu gak perlu takut, kan ada aku? Ucap Atala membuat Ciara menoleh dan menatap wajahnya. Cih, Ciara mendengkus. Mana ada? Kan nanti aku di-mention sendiri. Lanjutnya, kalau kamu jadi maid, aku juga akan menyamar kalau perlu jadi bodyguard di sana. Serius tah? Tanya Ciara tidak percaya. Serius? Jawabnya meyakinkan Ciara. Tapi aku bukan bekerja untuk menjaga mansion Jonathan, melainkan menjagamu. Ucapnya tersenyum membuat Ciara berbinar bahagia. Makasih ya Tah, sayang sama Atah. Mau Ciara berhambur memeluk Atala. Dek, matanya membola, jantung Atala berdetak lebih kencang. Sayang, batin Atala tidak percaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.